Assalamualaikum guys, I'm Queen, presenter Mugaru. And today I'm going to show you guys the facilities of Mugaru. So please come and follow me. Without further ado, let's go! Okay guys, so the first facility here is the classroom. This is my classroom. There is 2 ACs right over there. And there's also a projector above me. The atmosphere here is very comfortable and also very cool. Not to mention, all of my classmates are very nice. Right guys? Okay guys, so the second facility is the mosque. So in here, we use it to pray together. And also, we use it to learn Wafa. Most importantly, we also use it for kajian parenting. Okay guys, so here we have the students in Mugaru learning Wafa. Here, the students learn comfortably because the air is very refreshing. Look at that, just look at that. All of them are very focused and they're learning. The third facility we have here is the canteen. The canteen here is very clean, and not to mention the food is so much. There's so many variety of foods. Just look at that. There's noodles, there's seblak, and many other things. Not to mention, did you guys know it's very cheap? Go try it yourselves. Okay guys, so in the canteen there's also many variety of drinks and ice creams. Just look at this. Look at all of this. Oh my god, there's fruit juice, there's coffee, there's tea. Personally, I really love buying tea. It's so refreshing and just tastes so good, you know. And look at this, there's also ice cream. Oh my god, look at all of those ice cream. All of those taste so very delicious. Oh my god, it's so refreshing. I usually like to buy this mocha ice cream. It's very delicious. The unique part about this canteen is that there's someone selling bakso. Look at that, Mbak Indah is cooking bakso guys. Oh my god. It smells so good. I'm honestly feeling so hungry right now. I hope I can buy this later. I'm here in Ruang Penerimaan Siswa Baru. So, after registration in Mugaru, you will go in here guys. It's very comfortable here. Also, after registration, you'll get tested by the teachers. It's very easy actually. The teachers just interview, ask you some questions. I got asked about my name, my hobby, my dreams, and a lot of other things about myself. Oh my god guys, look at this. There's so many trophies here. And it's all for Mugaru. Look at that, there's so many appreciations. They really have a lot of trophies and has winning a lot. Hopefully I can be like that too someday. Here we have the schoolyard. The schoolyard is very huge and spacious. The air here is also very refreshing. Oh my god. Also, the schoolyard isn't just used for exercising, it's used for a lot of stuff as well, like school events that Mugaru hosted. It is very interesting. Look at that, all of my friends are playing badminton right now. Look at that, oh my god, they're all having fun, right? Right guys? Oh my god, I really want to play with them as well. Okay guys, so I think that's all from me after reviewing Mugaru. See you guys in my next vlog. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya presentasi. Bedanya presentasi yang semester 1 sama semester 2. Yang semester 2 ini lebih santai karena ada tanya jawab. Ya, Pak Nur akan menilai siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menjawab. Itu Pak Nur akan menilai dari situ. Ya. Pertanyaannya
bukan tekstual. Enenggon apa? Bukune ono pertanyaan diwaca, ndak begitu ya. Kamu juga harus punya apa namanya pertanyaan yang sekiranya itu pertanyaannya berbobot. Nek gur maca tok itu pertanyaannya anak SD. Kelompok 1 siapa? Danis. Oke, Danis dulu ya yang presentasi ya. Siapa dulu yang presentasi? Ayo. Siapa aja dulu itu? Kamu Abid Andika. Jadi sambil mendengarkan, sambil membuat pertanyaan, ya. Dan ngomongnya harus keras supaya terdengar dengan jelas. Siapa kelompok 1? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teman-teman aku mau jelasin ke kalian tentang bab 10, yaitu tentang makanan haram dan halal, dan juga gizi-gizinya itu bagaimana, lalu ketentuannya bagaimana. Nah, jadi teman-teman, makanan halal itu ada tafsirnya di surat An-Nahl ayat 114 hingga ayat 116. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal, dan kita harus menikmatinya, atau kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah menjelaskan di sana makanan haram. Jadi makanan haram itu memiliki mudarat yang banyak. Pasti setiap makanan haram memiliki mudaratnya. Contohnya makanan haram seperti pertama bangkai, kedua ada darah, ketiga daging babi, selanjutnya adalah hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi gitu tentang tafsir dari makanan haram dan halal dari surat An-Nahl ayat 114 hingga ayat 116. Kemudian dalam makanan halal itu memiliki gizi-gizinya. Jadi teman-teman, tubuh kita ini kalau mau beraktivitas itu kan pasti butuh namanya gula. Contohnya ini dari pisang tadi, dari MBG, itu kan kita kan dapat gula dari sana untuk beraktivitas, mulai dari belajar, presentasi, lalu kita nanti akan ada HW. Selanjutnya ada protein. Protein dari telur MBG tadi itu memiliki untuk sebagai membentuk sel-sel baru untuk kita atau memperbaiki sel-sel kita. Jadi gitu. Nah, kalau kita masih bayi nih, baru lahir ya, itu berat kita tuh sekitar 2 sampai hingga 3 kilo. Terus kita tumbuh jadi umur 10 tahun, berat kita nambah lagi dari 30 hingga 35 kilo. 30 hingga 35 kilo, mohon maaf. Selanjutnya yaitu kita nambah lagi umur dari 15 tahun, lalu berat kita nambah lagi sampai 50 sampai 40 kilo. Nah, teman-teman, perbedaannya cukup signifikan ini tuh juga sangat berpengaruh dalam hidup kita. Perbedaan ini dikarenakan sari-sari makanan itu bertambah seiring berjalannya waktu kita tumbuh, dari kita bayi hingga masa kini. Jadi gitu teman-teman. Nah, sekarang kita ketahui dulu jenis-jenis dari makanan halal. Nah teman-teman, makanan halal tuh biasanya didapat dari makanan yang melalui hewan darat ataupun laut. Nah, hewan darat ataupun laut ini contohnya seperti ada ikan. Terus kalau di darat itu ada kambing, sapi, lalu ada embek. Nah, terus makanan halal yang kedua itu contohnya seperti nabati, atau kita bisa bilang sebagai makanan pokok sehari-hari kita.
Nabati itu jenisnya seperti padi, jagung, lalu ada gandum, terus ada umbi-umbian, itu contoh dari nabati. Nah, selanjutnya adalah makanan yang berasal dari hasil bumi. Salah satunya adalah garam. Jadi gitu, tentang jenis-jenis makanan halal. Nah, teman-teman, tidak semua makanan halal itu bisa dikatakan halal beneran. Maksudnya gini, contohnya ini ada ikan, tidak bisa dipastikan bahwa makanan ini tuh halal, dikarenakan nggak semua makanan tuh diperoleh dengan cara yang halal. Contohnya, bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah ikan akan menjadi halal? Seperti kita tuh bekerja untuk memperoleh makanan, memperoleh upah. Pekerjaannya contohnya yang halal-halal, seperti petani, nelayan, lalu ada pembisnisnya yang halal. Nah, selanjutnya yang ketiga, makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, jadi makanan yang disebut dengan menyebut nama Allah itu harus bisa dikatakan sebagai makanan halal. Dan yang terakhir, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang manfaat dari makanan halal dan mudorotnya makanan haram. Nah, manfaat dari makanan halal ini pertama pasti cukup banyak ya. Pertama, kalau secara biologis kita bisa lihat dari jasmani kita bisa lebih sehat. Lalu kalau secara agama kita melaksanakan syariat Islam. Dan bisa dibilang makan makanan halal itu adalah suatu ibadah ya, jika kita niatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mudorot dari makanan haram. Nah, mudorot dari makanan haram, mudorot itu adalah kejelekan. Kalau dari mudorotnya pasti banyak sekali. Kalau dari diri kita sendiri, jika kita makan makanan haram, itu pertama bisa menurunkan kecerdasan kita. Lalu kita bisa menjadi lebih konsumtif, boros. Kemudian kita bisa mempengaruhi orang lain atau membuat orang lain mengikuti hal-hal yang buruk. Jadi gitu tentang manfaat dan mudarat dari makanan halal dan mudaratnya dari makanan-makanan haram. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang bab 10 tentang makanan haram dan halal. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini aku mau mempresentasikan tentang bab 10, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal, dan kita itu harus mensyukuri makanan yang diberikan oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pemberi dan Maha Pengasih. Nah, maka dari itu kita hanya boleh menyembah dan tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, untuk makanan halal itu kita bagi 3 macam. Yang pertama yaitu makanan dari hewan, seperti hewan dari daratan dan lautan. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak ayam, kambing, sapi, ikan, sama burung. Nah, yang kedua itu makanan dari nabati, tumbuhan, seperti kayak padi, beras, itu termasuk yang kedua. Terus yang selanjutnya itu contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, dan yang lain-lainnya.
Nah, yang ketiga, makanan dari hasil bumi. Nah, contohnya itu kayak garam. Garam itu termasuk makanan yang dihasilkan oleh bumi. Nah, untuk memastikan makanan tiga macam itu halal, itu ada 4 syaratnya. Yang pertama yaitu syaratnya yang diperoleh dari seperti bekerja, terus kita membuka usaha, itu makanannya itu sudah termasuk halal. Yang kedua itu makanan seperti hasil dari mengemis. Nah, mengemisnya dengan ada syarat. Syaratnya yang ngasih itu harus ikhlas. Jadi kalau misal yang ngasih itu nggak ikhlas, belum tentu makanannya itu halal. Nah, yang ketiga itu makanan kayak dari zakat, sama kayak dari pengkajian, kayak tasyakuran, hadiah, itu sudah termasuk makanan yang halal. Nah, yang terakhir keempat itu makanan dari barang rampasan. Nah, rampasannya ini rampasan apa? Rampasan perang. Jadi kayak waktu kita perang itu kita boleh merampas makanan dari musuh kita, itu sudah termasuk halal. Nah, materi selanjutnya yaitu makanan haram. Makanan haram itu makanan yang mengandung mudarat. Jadi makanan yang mengandung mudarat itu kayak mayat itu kayak bangkai tikus, terus bangkai hewan-hewan, terus babi itu termasuk haram. Darah itu juga termasuk haram. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal jelasin PAI bab 10 tentang makanan haram dan halal. Makanan halal adalah makanan yang bersih, baik, dan bermanfaat bagi tubuh. Makanan halal dibagi menjadi 3 jenis, yaitu makanan hewani yang didapat dari hewan seperti daging, telur, dan lain-lain. Itu termasuk hewan laut dan darat. Yang kedua ada makanan halal nabati yang didapat dari tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang ketiga ada makanan halal
Jadi siapa yang mau tanya lagi buat kelompok 1 pertanyaan? Oke. Nyebut nama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Vira, aku mau nanya, kalau misalnya nih ada orang jualan ke orang-orang tapi dia itu nggak tahu kalau makanan dia itu haram, terus orang-orang yang makan itu orang muslim, itu hukumnya gimana? Nah, tadi pertanyaannya yaitu orang yang menjual makanan haram tetapi orang itu tidak tahu dan pembelinya mengkonsumsi makanan tersebut. Ya. Ada orang jualan tapi dia tuh nggak tahu kalau ternyata itu makanannya haram, terus dia jual ke orang muslim. Nah, jadi itu haramnya hukumnya masih halal karena ketidaksengajaan. Jika sudah tahu tetapi masih dilanjutkan, itu hukumnya menjadi haram karena dia tahu kalau makanan itu haram tetapi masih dilanjutkan menjual atau mengkonsumsi bagi konsumen. Ya, oke, udah terjawab. Udah. Lagi. Oke, siapa yang mau nanya? Nggak ada. Pak tanya. Ya, terima kasih. Oke, pertanyaan dari Pak Nur. Adakah makanan yang halal tapi tidak baik bagi manusia? Ya, adakah makanan halal yang tidak baik bagi manusia? Dan jelaskan. Siapa ini? Oke, terima kasih dari Pak Nur atas pertanyaannya. Jadi kan yang tadi Pak Nur tanyakan makanan halal apa yang cukup tidak baik bagi tubuh manusia kan. Contohnya oh ini gorengan. Itu kan gorengan kan dari sayur-sayuran kan, sayur-sayuran kayak wortel, terus sawi, terus kecambah. Itu kan sehat, tapi udah kena tepung, digoreng, udah minyaknya berkali-kali, udah minyaknya hitam. Itu kalau kebanyakan itu bisa terjadi penyakit kayak contoh kolesterol, terus kanker termasuk ya. Nah itu contohnya itu gorengan Pak. Jadi nggak baik bagi tubuh manusia ya? Iya. Ada lagi nggak? Ini Indomie nggak baik ya? Iya, kalau kebanyakan tuh nggak baik Pak. Soalnya kan Indomie itu aslinya nggak ada gizinya, kecuali kalau dikasih sayur, telur, itu dua bahan itu cuma bantu gizinya, nambah gizinya. Padahal mie instan itu nggak ada gizinya sama sekali. Ada lagi nggak? Cukup Pak. Cukup. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Silakan duduk kelompok 1. Jadi Pak Nur berharap dengan
belajar seperti ini semuanya berpikir, nggak ada yang ngantuk kan? Coba ngantuk, nggak usah ngantuk kan, nggak usah ngantuk. Karena apa? Yang satu dredeg, yang pertama dredeg, yang kedua takut nggak bisa menjawab kan begitu. Dan memang belajar itu memang seharusnya begini, ya. Belajar itu mikir seharusnya. Ya ini proses berpikir, ya. Oke, kelompok 2 siapa? Oke, Kaisa. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kaisa Raihana dari kelas 8B. Aku absen 16. Jadi hari ini aku mau menjelaskan PAI bab 11, yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebutan Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang-orang yang menyampaikan atau mengajarkan atau menyampaikan risalahnya kepada suatu umat atau suatu kaum tertentu. Namun sebutan itu kadang-kadang kita mengartikannya secara bersamaan. Jadi kayak kita maksudnya itu memikirkannya itu artinya sama, tapi sebenarnya itu artinya berbeda. Kalau Nabi itu orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Rasul adalah seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada suatu umat atau suatu kaum. Lalu kata nabi sendiri itu berasal dari kata naba yang berarti dari tempat ketinggian, yaitu atau bisa disebut juga dengan orang yang memiliki penglihatan yang luas atau kiasan tentang masa depan. Lalu kata Rasul juga itu berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Jadi seorang Rasul yang sebelumnya telah diangkat menjadi Nabi bertugas atau berkewajiban untuk menyampaikan wahyu atau mengajarkan tentang ajaran Islam yang untuk disampaikan kepada suatu kaum atau kepada suatu wilayah tertentu. Lalu selanjutnya ada Rasul dalam bahasa Arab artinya adalah utusan. Sedangkan dalam istilah Rasul sendiri berarti seseorang yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga merupakan salah satu rukun dari rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Sebagai seorang muslim, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu landasan pokok bagi keimanan seorang muslim. Jadi, kita seorang muslim wajib beriman kepada Nabi dan Rasul seperti yang disampaikan pada rukun iman. Lalu, selanjutnya ada secara umum tugas Rasul itu adalah menyampaikan perintah Allah kepada suatu kaum atau suatu umat. Dan yang terakhir itu kedua dari terakhir itu ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada syidik, yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tablik, dan yang keempat ada fatonah. Syidik sendiri artinya yaitu jujur, amanat yaitu artinya dapat dipercaya, sedangkan tablik artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdik atau bijaksana. Dan yang terakhir itu ada nama-nama Rasul, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Buat yang terakhir ini spesial karena kita akan bernyanyi. Yeay! Jadi kita nyanyi sama-sama. Kalian tahu nggak sih yang Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh? Semua nggak tahu? Tahu kan? Jadi ayo kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya,
Muhammad Mustafa. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini. Sekian dari aku, Kaisar Rayhana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azahra Nafakirana. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 11 yaitu tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, pengertian dari Rasul-Rasul Allah adalah orang yang diberikan wahyu oleh Allah untuk menyampaikan suatu ajaran dari Islam untuk disampaikan kepada kita semua. Nah, tugas-tugas Rasul Allah adalah untuk menyampaikan wahyu yang diberikan oleh Allah untuk kita semua. Tugas Rasul Allah memiliki manfaat bagi kita semua. Salah satunya adalah agar kita mengetahui makanan haram dan halal serta hal-hal seperti sholat sunnah. Nah, poin yang kedua adalah pengertian dari ulul azmi. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki ketabahan hati dan kesabaran yang tinggi. Untuk mendapatkan gelar ulul azmi, seorang rasul harus memiliki ketabahan hati dan kesabaran yang tinggi, yang bisa didapatkan melalui sifat yang baik. Nah, selanjutnya poin yang ketiga adalah sifat-sifat dari Rasul Allah. Nah, Rasul Allah ini memiliki sifat-sifat yang baik yang harus kita teladani sebagai seorang muslim. Rasul-Rasul Allah memiliki 4 sifat. Yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah tablik, yang ketiga adalah yang pertama adalah sidik, yang kedua adalah amanah, yang ketiga adalah tablik, dan yang keempat adalah fatonah. Nah, apa sih pengertian dari sifat-sifat Rasul Allah? Nah, yang pertama adalah sidik, artinya adalah jujur dan dapat dipercaya. Adalah jujur yang bisa kita dapatkan melalui kejujuran kepada orang lain. Yang kedua adalah amanah, yang artinya adalah dapat dipercaya. Contohnya saat kita sehari-hari, saat ditanyai alamat oleh seseorang, kita harus menjawabnya dengan mohon maaf. Contoh perilaku dari sifat amanah adalah contoh Abid menyuruh Danis untuk menyampaikan sesuatu, maka dan Abid harus menyampaikan sesuatu itu. Nah, yang ketiga adalah tablik, yaitu menyampaikan. Nah, yang terakhir adalah fatanah, yang artinya cerdik dan pintar, yang bisa kita dapatkan melalui sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dong? Ya belum. Ayo. Ih, Bapak udah ini. Kelompok 2-nya cuma aku sama Zara. Diana nggak masuk. Oh iya, silakan maju langsung dibantukan aja. Oke, jadi kita dari kelompok 2. Setelah materi yang kita jelaskan tadi, ada yang perlu ditanyakan? Oke. Berdiri, maju ke depan. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini kan dari tadi kan dijelaskan bahwa sifat-sifat Rasul tuh ada kayak sidik, tablik, dan lain-lain ya. Itu kan semuanya ke arah positif semua.
ke arah positif semua. Nah, kan Nabi dan Rasul kan sama-sama manusia, cuman diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Rasulullah dan nabi-nabi itu memiliki sikap yang negatif? Gitu. Dari yang aku tahu ya, harusnya Nabi dan Rasul itu sebelum diangkat oleh Allah itu pasti dibersihkan hatinya. Jadi Nabi dan Rasul itu dijauhkan atau tidak memiliki sifat-sifat buruk atau sifat kodrat, itu yang aku tahu ya, kalau nggak salah itu jadi kayak sifat keburukan, misalnya bohong ataupun nggak bisa dipercaya dan lain-lain lah sifat buruk. Jadi menurutku dan yang aku tahu, Nabi dan Rasul itu tidak ada sifat buruknya. Jadi seperti itu. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Kaisah dan Zara, aku ingin bertanya, ada berapa dan nama nabi yang ditugaskan oleh Allah menyampaikan wahyu atau bisa disebut rasul? Ada berapa dan siapa saja namanya? Oke, jadi tadi aku udah bener nama nabi. Ya udah. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Saya akan coba menjawab dengan sebaik mungkin. Menurut saya ada beberapa nabi yang setahu saya ini ya, ada beberapa nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Untuk tepatnya saya kurang tahu, mohon maaf, tapi ada satu yang jelas pasti, yaitu Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan untuk menyampaikan wahyu dari Allah, yaitu menjalankan perintah sholat 5 waktu. Terima kasih. Nama-nama. Dan buat nama-nama nabinya, tadi kan kita udah bernyanyi bersama. Jadi itu ada Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Hud alaihissalam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir ada Nabi Muhammad SAW. Jadi itu yang bisa kita jawab. Apa udah terjawab? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Mi? Mas Pah. Izin ya. Jadi Iya, Mas Umi. apa itu? Nabi kan punya mukjizat. Nah, bagi yang belum percaya ini apa bukti-bukti mukjizat yang pernah ada di nabi-nabi dan rasul? Ini buat Nabi Muhammad, contohnya itu ada Nabi Muhammad SAW diberi mukjizat, yaitu diberikan kitab Al-Quran. Nah, kan udah tahu nih Mas Fahmi ya, kita kan sebagai seorang muslim harus bisa membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kitab dari Nabi Muhammad SAW. Sudah terjawab ya Mas Fahmi? Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Oke, Mas Hafid. Assalamualaikum. Nah, aku kan baca buku-buku. Oh iya, siap. Nah, itu ada hadis yang bunyinya itu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu kan artinya kan iman itu adalah percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta takdir, iman kepada takdir baik dan buruk. Nah, pertanyaannya,
untuk dipanggil seseorang itu beriman, itu kan iman kan ada 5 tadi. Iman itu kan. Nah, kalau misal orang ini cuma imannya kepada kitab-kitab, tapi imannya yang lainnya nggak beriman, itu gimana? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Kami akan coba menjawab dengan sebaik mungkin. Menurut kami tetap tidak menurutku beriman tuh sesuai, menurutku beriman tuh sesuai keyakinan masing-masing. Tapi kalau hanya salah satu dari rukun iman itu yang dia percayai ataupun yang dia lakukan, itu bisa aja dia dibilang beriman tapi belum kayak dengan sangat amat beriman, bertakwa, dan ya enggak dong ya gitu ya. Jadi kesimpulannya tapi menurut aku pribadi itu tetap tidak bisa dibilang beriman, karena iman yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Iya, jadi kita harus mempercayai Allah. Terus iman kitab itu ketiga ya? Iya. Nah, kalau iya. Nah, kalau yang ketiga itu kan seperti kata Mas Abid adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana kita bisa beriman kepada kitab-kitab Allah padahal kita sendiri tidak beriman kepada Allah yang menjadi Yang menyampaikan wahyu. Iya. Terima kasih. Oke, boleh. Mas Abid jangan balik kamera dulu. Oke, Mas Abid nggak jadi bertanya. Jadi siapa yang mau tanya lagi? Oke. Akila. Iya, Gak apa-apa. Semakin banyak bertanya, semakin banyak nilaiku. Nilai kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila dan izin bertanya, siapa saja Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Kami akan coba menjawab dengan sebaik mungkin. Menurut saya, ada beberapa rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Yang pasti, pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Karena karena beliau adalah nabi yang paling benar dari nabi lainnya. Terima kasih. Jadi kemudian Udah. Dan kemudian ada Nabi Daud.